Selamat sore Kulinerpedia, berita kali ini datang dari Jogja. Sebuah kota yang tidak hanya dikenal dengan kekayaan budayanya, tapi juga dengan kuliner yang menggugah selera. Dari jalanan hingga restoran mewah, setiap sudut Jogja menawarkan cita rasa yang unik dan penuh pesona. Di segmen pertama Kulinerpedia di mana kita akan membahas potret kuliner Yogyakarta dalam angka. Kali ini kita akan menjelajahi data perkembangan kuliner di Yogyakarta, mulai dari jumlah tempat makanan hingga pertumbuhan UMKM kuliner di kota ini. Dengan saya, Ael Aisa, akan menemani kalian. Mari kita mulai dengan statistik jumlah tempat kuliner di Yogyakarta. Berdasarkan data terbaru, jumlah tempat makan di kota ini terus meningkat, baik itu warung tradisional maupun restoran modern. Terlihat dari grafik tersebut, jumlah tempat kuliner memperlihatkan jumlah warung makan tradisional. Pertumbuhan restoran modern dalam 2 tahun terakhir 15% dari total tempat makan. Dan keseluruhan total tempat makan ada 7.500 diisi dengan warung makan tradisional ada 5.000 dan restoran modern ada 1.000. Pertumbuhan industri kuliner di Jogja terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data terbaru mengungkapkan kenaikan jumlah usaha kuliner sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya minat wisatawan lokal dan mancanegara serta gaya hidup masyarakat Jogja yang semakin menggemari ragam kuliner, mulai dari tradisional hingga internasional. Jenis usaha yang paling pesat pertumbuhannya adalah kafe dan restoran modern, dengan laju pertumbuhan mencapai 15% dalam 1 tahun terakhir. Selain menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sektor kuliner di Jogja juga memberikan dampak positif dalam penyediaan lapangan kerja bagi ribuan warga. Namun di balik pertumbuhan ini, pelaku usaha kuliner menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan kenaikan harga bahan baku. Meski demikian, inovasi dan kreativitas terus menjadi kunci bagi industri ini untuk bertahan dan berkembang. Dengan berbagai dukungan, industri kuliner di Jogja diharapkan dapat terus berkontribusi bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekilas info untuk hari ini, kami hadir dengan laporan terkini mengenai kondisi lalu lintas di Yogyakarta selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Yogyakarta yang dikenal dengan keindahan budayanya kembali menjadi tujuan wisata favorit bagi banyak orang. Mari kita simak bagaimana situasi lalu lintas menjelang pergantian tahun ini yang dipenuhi dengan harapan dan semangat baru. Sejak awal bulan Desember, Yogyakarta telah mengalami lonjakan pengunjungnya signifikan. Data dari Dinas Perhubungan Yogyakarta menunjukkan bahwa volume kendaraan meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang memilih Yogyakarta sebagai destinasi liburan mereka. Ada beberapa data pengunjung mulai dari Jalan Malioboro. Diperkirakan terdapat 150.000 pengunjung setiap harinya, menjadikannya pusat keramaian. Banyak yang datang untuk berbelanja, menikmati kuliner, dan merasakan suasana Natal yang meriah. Lalu ada Candi Borobudur, mencatat lebih dari 30.000 pengunjung per hari, meningkat 25% dibandingkan tahun lalu. Candi ini menjadi magnet bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan keajaiban arsitektur dan sejarah Indonesia. Lalu ada Pantai Parangtritis, diperkirakan menerima lebih dari 20.000 kendaraan setiap akhir pekan. Banyak keluarga yang menghabiskan waktu di pantai, menikmati keindahan alam sambil merayakan liburan. Peningkatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, tapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal.
Namun lonjakan ini juga menimbulkan tantangan di bidang lalu lintas yang perlu dikelola dengan baik. Dari lonjakan volume kendaraan tadi akan ada puncak arus lalu lintas yang diprediksi akan terjadi pada malam tahun baru, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Dinas Perhubungan memperkirakan sekitar 1,8 juta kendaraan akan memasuki Yogyakarta selama periode liburan ini. Estimasi kendaraan sekitar 1 juta kendaraan diperkirakan berada di jalan pada malam pergantian tahun, dengan puncak kemacetan diprediksi terjadi pada pukul 19.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Banyak pengunjung yang memilih merayakan malam tahun baru di berbagai tempat, seperti konser musik, pertunjukan kembang api, dan acara budaya. Pengunjung diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, seperti memilih waktu yang tepat dan menggunakan aplikasi navigasi untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas. Selain itu, pemudik yang datang dari luar kota juga disarankan untuk memeriksa rute alternatif guna menghindari kemacetan yang parah. Demikian laporan mengenai kondisi lalu lintas di Yogyakarta selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Terima kasih telah menyaksikan berita kami. Selamat berlibur. Semoga tahun baru membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan bagi kita semua. Lanjut beralih ke topik selanjutnya. Selanjutnya ada coffee shop yang kini menjadi bagian dari gaya hidup terutama di kalangan anak muda. Tiap tahun, jumlah coffee shop di Jogja terus bertambah dengan konsep yang semakin kreatif dan menarik. Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan jumlah coffee shop di Jogja dengan peningkatan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Serta preferensi anak muda 65% yang memilih coffee shop sebagai tempat berkumpul. Grafik Batang mempresentasikan jumlah coffee shop di mana tahun 2023 ada di 1.000 coffee shop dengan tahun 2024 ini ada 1.200. Sementara grafis diagram menjelaskan preferensi anak muda terhadap coffee shop yang memilih coffee shop untuk berkumpul ada di angka 65%, sedangkan yang tidak memilih coffee shop untuk berkumpul ada di angka 35%. Pertumbuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh minat masyarakat lokal yang semakin gemar menikmati kopi, namun juga oleh kunjungan wisatawan yang menjadikan coffee shop sebagai tempat bersantai sekaligus mengabadikan momen. Data juga memperlihatkan bahwa konsep specialty coffee mengalami pertumbuhan tertinggi dengan peningkatan hingga 25% diikuti oleh coffee shop yang berkonsep internasional. Pertumbuhan coffee shop di Jogja turut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dengan nilai kontribusi mencapai 4 triliun rupiah serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Namun tingginya jumlah coffee shop juga menciptakan persaingan ketat di kalangan pelaku usaha, di mana inovasi atau kualitas menjadi faktor utama untuk menarik minat konsumen. Dengan dukungan berbagai pihak, industri coffee shop di Jogja diharapkan terus berkembang, memberikan dampak ekonomi yang positif atau menjadi daya tarik wisata baru bagi kota ini. Dan tentunya UMKM kuliner Jogja berkembang pesat. Saat ini UMKM kuliner memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal Yogyakarta. Grafik ini menampilkan pertumbuhan jumlah UMKM kuliner di Yogyakarta selama 3 tahun terakhir di angka 2.300. Grafik batang menunjukkan jumlah UMKM, sedangkan garis menunjukkan kontribusi UMKM kuliner yang stabil, yaitu sekitar 15% dari total pendapatan sektor kuliner di Yogyakarta. Sedangkan di tahun ini sebelum dibagi rata-rata di angka 17,5%. Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah UMKM kuliner yang signifikan dalam 3 tahun terakhir, mencapai total 2.300 unit usaha. Sementara itu kontribusi sektor UMKM kuliner
terhadap total pendapatan kuliner di Yogyakarta menunjukkan stabilitas di angka sekitar 15%. Namun menariknya di tahun ini kontribusi UMKM kuliner tercatat mengalami peningkatan, mencapai angka 17,5% sebelum rata-rata tahunan dihitung. Hal ini mengindikasikan potensi pertumbuhan yang semakin menjanjikan dan memberikan pengaruh lebih besar terhadap perekonomian lokal. Data ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan kuliner di Yogyakarta yang turut memperkarya pengalaman kuliner di kota ini. Kita lanjutkan untuk liputan di salah satu pasar di Yogyakarta. Sudah ada teman kita di sana, Wanda. Silahkan dijelaskan kuliner di Pasar Condronegara. Selamat bertugas. Nah, sekarang aku udah ada di Pasar Condronegaran yang terletak di kawasan Keraton Yogyakarta. Pasar Condronegaran ini merupakan salah satu pasar kuliner yang sangat legendaris yang menjual berbagai macam makanan tradisional dan juga modern. Nah, sebelum itu di sini ada salah satu makanan, dia makanan lebih dominan ke modern yang menjadi salah satu ikonik di Pasar Condronegaran, yaitu ada dimsum umayumca. Tapi sebelum itu kita akan datang ke salah satu makanan yang kurang lebih juga sangat favorit di pasar ini, yaitu ada sate ayam Mbak Rusdi. Nah, sekarang aku udah bersama Ibu Rusdi yang menjual sate yang ada di Pasar Condronegaran. Permisi Bu, Ya, mungkin boleh tanya sedikit ya. Silakan. Kira-kira Bu Rusdi ini jual sate ayam di pasar ini udah berapa lama? Udah di pasar ini sejak 2018 sampai sekarang. Kalau bikinnya sate, jual sate udah dari tahun 91. Tapi satenya ini ada cabangnya nggak Bu? Atau cuma di sini aja? Enggak, cuma di sini aja, ya. Terus menurut Ibu sendiri nih, ada tantangannya nggak Bu jualan di Pasar Condronegaran ini? Ya, tantangannya kalau hujan. Kalau hujan pasti sepi, Sepi, ya. ya. Tapi kalau enggak hujan ya biasa rame. Terus ada ini nggak Bu? Mungkin ada resep khususnya atau apa yang bikin beda dari yang lain sate ini? Oh ya, ini kan sate yang Jogja. Ya. Biar dibikin lain daripada yang lain. Kalau sate Madura kan belum dimarinasi. Ya. Kalau ini udah dimarinasi dulu. Jadi ada khasnya manis, ada khasnya gurih. Makanya kita nampakkan sate ayam Jogja, ciri khasnya. Nah, mungkin itu ya sedikit cerita dari Ibu Rusdi, penjual sate ayam yang ada di Pasar Condronegaran. Nah, sekarang aku udah bersama dengan salah satu karyawan dimsum umayumca. Sebelumnya itu kita mungkin akan tanya dulu kepada Masnya ya. Sebelumnya Mas, namanya siapa Mas? Aji. Oke, Mas Aji. Mas Aji itu di sini kira-kira udah berapa lama berjualan dimsum di pasar? Untuk dimsumnya kita sudah berdiri dari 2018 akhir ya sampai sekarang. Kira-kira Mas Aji ini ada tantangannya nggak jualan di sini tuh? Kalau tantangan pasti ada, Ya. karena kan gini tempatnya kayak terpencil kan Kak. Iya. Itu untuk di jualan di sini sih enak-enak aja sih. Tapi ya itu tempatnya terpencil, tapi ya alhamdulillah rezekinya di sini ada. Di sini juga rame terus ya? Kalau untuk rame nanti lihat cuaca Kak. Tapi alhamdulillah pendapatan lumayan. Terus kira-kira ada resep khususnya nggak tuh untuk dimsumnya tersendiri ini? Untuk resep pasti ada. Mungkin itu ya kali ya Mas ya yang Ya. saya tanyakan ke Mas Aji. Nah, sekarang aku udah bersama dengan salah satu karyawan penjual wedang bajigur yang ada di Pasar Condronegaran. Baik Mas, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu dengan Mas siapa? Saya dengan nama Mas Muslimin. Mas siapa? Mas Muslimin. Oke, Mas Muslimin. Kira-kira Mas Muslimin ini udah berapa lama jualan wedang bajigur di sini? Kurang lebih dari 2016. Oh, 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang dari 2016 bulan Februari. Kira-kira itu ada cabangnya nggak atau cuma di sini aja? Kebetulan baru ini aja, soalnya ini baru kayak cuma usaha kecil-kecilan dulu. Kalau bisa kepikiran bisa buka cabang lagi. Kira-kira dengan Mas Muslimin ini sendiri punya tantangan nggak jualan di sini gitu? Kalau dari segi tantangan sih masih semua orang masih ada ya. Kita itu
biar lebih dimaksimalin lagi, biar bisa buka cabang lebih banyak lagi. Tantangannya cuma itu. Kalau misalnya hujan gitu di sini masih tetap ramai nggak buat beli wedang bajikurnya itu? Kalau dari segi menurutku sendiri ya Pak ya, kalau di sini kan tempatnya kan pasar, jadi lebih tradisional kan, jadi ruangnya itu terbuka nggak kayak kafe-kafe gitu. Jadi lebih kalau pas hujan tuh beberapa waktu tuh pasti turun, nggak kayak pas musim kemarau atau apa kayak gitu. Terus ada ini nggak resep khususnya mungkin atau apa gitu yang lebih apa yang beda dari yang lain gitu, dari yang lainnya wedang bajikurnya? Kalau dari segi resep sih kayaknya nggak ada ya, kayak norma-normanya gitu aja. Kalau kemungkinan di sini tuh lebih identiknya itu kita malah lebih maksimalin dari segi tempat sih, karena di tempatnya pasar ini kan lebih unik sendiri kan, ada beberapa makanan dari kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari Mas Muslimin yang menjual wedang bajigur di Pasar Condronegara. Nah, sekarang aku udah bersama salah satu pembeli yang ada di Pasar Condronegara. Halo Kak. Halo, Mungkin kakaknya bisa kenalin dulu namanya siapa? nama aku Dinda. Oke Kak Dinda. Menurut apa Kak Dinda tuh kenapa sih bisa tertarik ke Pasar Condronegara di sini? Aku lihat dari TikTok sama direkomendasiin temen aku. Kalau menurut Kak Dinda sendiri nih, ada nggak sih makanan favorit yang ada di sini? Ada. Aku suka beli dimsum Uma Yunca sama sate Gurusti. Menurut kakak sendiri rasanya gimana? Dari Rasanya enak. Kalau dimsumnya sendiri dagingnya kasar, satenya juga dengan harga yang worth it lah sama rasanya. Kalau dari Kak Dinda sendiri nih, ada pengalaman apa gitu mencicipi makanan di sini? Pengalamannya ya itu tadi, pengen coba kesini lagi. Mungkin itu salah satu pembeli yang ada di Pasar Condronegara. Nah, sekarang aku di sini mau nge-review makanan yang ada di Pasar Condronegara. Di sini ada dimsum dari Uma Yunca dan juga ada bakpaunya. Terus aku ada wedang bajigur dan ini ada sate dari Bu Rusti. Pertama aku mau cobain yang dimsum terlebih dahulu. Kita cobain yang ini dulu. Rasanya enak, dagingnya tebal banget. Terus aku mau cobain yang bakpaunya juga. Ada kejunya. Bakpaunya tuh enak, lembut banget dan kejunya berasa. Terus di sini aku mau cobain minumannya dulu. Jadinya tuh kerasa banget, kayak jadi di badan tuh lebih enak, jadi anget gitu. Dan yang terakhir aku mau cobain sate Bu Rusti. Full daging semua, tebal, enak. Jadi itu ya guys, beberapa makanan yang ada di Pasar Condronegara dan kalian wajib coba ke sini. Sekarang kembali ke studio bersama Ael Ayesha untuk melanjutkan talk show. Silakan Ael. Terima kasih Wanda atas laporan menariknya dari Pasar Condronegara. Sekarang kita masuk ke segmen talk show, di mana kita akan mendalami lebih jauh tentang perkembangan kuliner di Yogyakarta. Kita akan berbincang dengan narasumber kami, seorang food vlogger, Yoga, yang akan membagikan pandangannya tentang tren kuliner di Yogyakarta. Sekaligus menutup acara ini bersama rekan saya, langsung saja dengan Tere.
Nah, sekarang kita sedang ngobrol asik nih. Ya. Diminum dulu dong kopinya. Boleh diminum nih? Boleh. Oke, makasih ya. Gimana kabarnya, Kak? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Kak Tere gimana Kak Tere, kabarnya? saya baik juga. Oke. Langsung aja ya, Kak. Gimana sih awal mula Kakak tertarik di dunia kuliner? Oke. Dulu tuh sebenarnya ketidaksengajaan yang menguntungkan ya. Dulu tuh aku sebenarnya orangnya suka main, suka nongkrong, terus tiba saatnya di umurku 20 tahun, aku tuh bingung ibaratnya, 20 tahun mau ngapain ya aku ya. Terus kalau kata anak Gen Z kan quarter life crisis ya. Walaupun sok-sokan finansial nggak gimana-gimana, tapi akhirnya aku tuh dokumentasiin kalau aku nongkrong, main gitu, terus ada teman-teman nanya, kalau makanan enak di mana? Terus aku nyaranin, oh ternyata respon mereka tuh baik. Oh iya enak bla 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 bla. Terus dari sekian banyak orang yang bilang kayak gitu, akhirnya muncul tuh rasaku pengen, wah apa aku ini ya jadi food vlogger ya gitu. Terus didukung juga ada temanku dia tuh suka nyuting juga, jadi tak ikutin jadi timku gitu. Terus menurut Kak Yoga nih ya, apa sih tren kuliner yang sedang hits di Jogja saat ini? Ada. Yang sekarang tuh belakang ini baru hangat banget. Tapi ini cemilan sih. Apa tuh? Dimsum. Dimsum. Yes. Di mana itu? Itu Dimsum Yumcha namanya, di Jalan Bantul. Cuman agak selatan. Jauh ya berarti? Yes, lumayan. Jogja bagian selatan. Udah pernah ke sana? Belum pernah nih. Oh. Nggak ada yang ngajakin soalnya. Oh, nggak ada yang ngajakin. Iya, nggak ada yang ya. ngajakin. Sayang banget, padahal enak banget itu. Enak banget ya? Yes, aku seumur-umur nyobain dimsum tuh itu paling enak sih. Sejauh ini ya. Mungkin besok ada adaptasi lagi yang lebih enak. Itu range harganya murah apa mahal kalau di dimsum itu? Untuk harga mahasiswa worth it sih segitu. Mahal sama enggaknya kan tergantung enak sama enggaknya. Kalau aku ya anak cita rasa kan menilainya dari segi rasa. Mahal nggak apa-apa, penting enak. Yang penting enak kan Yeah. nomor satu ya. Terus banyak orang yang mencari tempat makanan enak nih di Jogja. Ada nggak kakak tuh tips atau rekomendasinya? Makanan rekomendasi gue ya. Kalau aku tuh karena berhubung aku sukanya ayam bakar ya. Aku tuh suka banget ayam bakar. Nggak tahu kenapa ya. Walaupun katanya ya nggak sehat, tapi tetap aja enak. Dulu aku pernah makan ayam bakar itu di ayam bakar Pak Yanto namanya. Pak Yanto. Dekat SMP 5 Yogyakarta. Itu belakangnya persis tuh. Dia bukanya tuh dari sore sampai malam dan pasti habis. Yang punya berarti Pak Yanto namanya? Yes, sama Bu Yanto karena udah beristri. Kalau boleh tahu ke situ sama siapa, Mas? Oh, dulu aku ke situ tuh habis kerkom. Habis kerkom. Ya, sama teman-temanku kerkom, terus wah aku pengen makan nih. Kamu dong yang biasanya suka rekomendasiin, terus akhirnya tak ajak ke sana. Terus tak ajak ke sana, oh beneran enak. 5 dari 5 orang bilang kayak gitu. Enak semua itu, Yes, terjamin. terjamin. Sambelnya enak, kremesnya enak. Wah, yang nggak enak cuma satu. Apa itu? Bungkusnya. Kenapa bungkus ya? Ya nggak mungkin dimakan dong. Oh iya bener juga. Waduh. Lanjut, pasti ada cerita menarik selama kuliner di Jogja. Apa ada tempat favorit atau pengalaman unik yang ingin dibagikan? Kalau tempat favorit kan tadi ayam bakar Pak Yanto, orangnya ramah juga. Nah, ngomong-ngomong soal ramah tuh aku juga pernah dapat pengalaman yang kurang mengenakan sebenarnya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Aku tuh dulu pernah makan di lesehan daerah Jalan Kabupaten. Sama temen-temen gue habis kuliah juga, terus lapar, terus iseng lah mampir asal cari lesehan gitu. Pesen lah di situ, terus Mas, pecel lele ada. Dia cuma jawab, gitu. Oh cuek ya orangnya? Cuek ya. Terus aku mikir, oh apa dia nggak denger, apa aku kurang keras ya. Terus 2 kali aku tanya lagi, Mas sambelnya ada, aku kayak gitu. Ada gitu. Ibaratnya ngomong sambil seret-seret. Dalam hati, sok iya banget sih gitu. Maksudnya orang yang masakannya enak pun dia tetap ngasih servis dulu. Kalau dia masakannya enak nggak ngasih servis, menurut aku tetap 0 lah. Walaupun enak ya, tapi aku tetap servis nomor 1 lah. Karena itu menunjang juga mood makan. Ya kan kalau kita nggak mood, makan nggak enak. Iya benar. Sakit hati kan pasti dicuekin ya? Iya, cuek banget. Kulkas 7 pintu. Terus berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk ngevlog? Kalau Oh. boleh tahu.
Kalau ngevlog sih aku nggak mematok mau berapa lama dan agendain tuh enggak ya. Karena aku model ngevlognya tuh ketika aku memang pengen makan yang explore, aku dokumentasiin. Terus kadang juga kalau aku lagi pengen bantu UMKM juga gitu aku dokumentasiin. Jadi masalah durasi itu relatif. Jadi lebih ke natural terus organik aja. Jadi nggak matok, oh aku bikin skrip ini enggak. Tapi aku review jujur, tapi seenggaknya nggak menjatuhkan. Berarti itu hanya nggak sekedar random vlog gitu ya? Nggak, tapi tetap ada beberapa poin-poin yang perlu dipenuhi. Terus tantangan terbesar yang dihadapi selama ngevlog itu apa? Oh, pertama pasti itu ya biaya ya. Biaya. Karena makan di luar terus, wah merogoh kocek sekali, merogoh kantong. Tapi kan karena aku modelnya nggak yang kan ada nih yang bilang aku food vlogger loh, nanti aku review terus digratisin. Oh enggak, aku mempunyai mindset kalau dia berjualan, aku mau butuh makan dia aku beli. Berarti modal sendiri ya? Ya nggak barter exposure karena aku tuh bukan siapa-siapa, aku bantu kalian, terus kalian bantu aku buat kenyang, tapi aku bantu kalian buat promosi, jadi kita sama-sama. Istilahnya timbal balik lah ya. Yes. Terus tips untuk orang yang ingin memulai food vlog mereka sendiri, itu gimana? Oh, saran-saran ya? Iya, sarannya. Kayak Mario Teguh ngasih saran. Sebenarnya sarannya tuh simpel, reviewlah dengan jujur pertama. Kedua, kita harus benar-benar menyukai dulu makanan yang mau direview nih. Misal kalau kita nggak suka makan ayam tapi kita dipaksa review ayam, itu menurutku karakter kita tuh nggak keluar itu loh. Karena kita melanggar aturan-aturan yang kita nggak bisa lewati. Jadi menurutku lebih pertama suka dulu sama makanannya, suka sama kegiatannya, terus suka sama keluh kesahnya, karena kan pasti rame lah, noise dan retake dan lain-lainnya gitu. Makanya lebih mending natural, terus kamu suka dari awal. Yang ketiga suka makan. Ya, terus kan ada juga orang yang kadang nggak pede gitu di depan kamera kan, karena banyak orang kan. Nah, kalau masalah pede nggak pede itu sebenarnya semua orang tuh pasti punya itu ya, apa di dalam dirinya yang nggak termunculkan di permukaan. Apa ini Kak namanya nih? Itu namanya mix platter. Oh, ini dari ini ya? Dari Mosu. Oh, Mosu ya ini kan. Iya. Oh, oke. Kelihatannya menarik sih Ya, ini. cobain incipin Oh, dulu. boleh dicobain nih. Pilih dulu yang mana, yang ini apa yang itu? Cup. Ini aja. Boleh. Oke, cobain dulu ya Kak ya. Iya. Kelihatannya menarik banget. Ini aja lah. Gimana? Enak nggak? Enggak. Enak ya? Tahu bakso. Menghayati banget ya makannya. Karena kalau aku makan tuh harus pakai rasa, pakai batin dan lain. Enak ini, crunchy, terus tahu baksonya nggak asin, gurih-gurih enak. Enak karena lapar atau karena rasanya nih? Oh, enak karena rasa lapar. Gitu sih, enak tapi lumayan lah. Kayak ini? Ini namanya chicken nanban. Boleh cobain juga? Boleh dong. Oke, kita review dari Mosu ya ini ya. Iya. Saya udah pernah makan di sini. Sudah. Oh, udah pernah? Kebetulan, iya. Chicken nanban. Nyobain dikit dulu ya. Gimana? Enak. Ayamnya juicy banget ya. Kerasa banget. Iya, sama kailannya ini ya. Iya. Enak. Kailan goreng itu. Kailan goreng oke, enak. Itu best sellernya di Mosu loh. Oh, ini bestseller Mosu. Iya, bestsellernya Mosu. Soalnya aku tuh jarang main ke utara. Ini utara ya? Iya. Seringnya tuh kalau kulineran ke kota. Di kota. Cobain sekali-sekali kulineran di daerah utara. Oh, banyak hidden gem ya ternyata ya. Terima kasih banyak Kak Yoga Ya, atas sama-sama. cerita-ceritanya yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Itu dia segmen terakhir dari kita di Kulinerpedia. Saya Tere mengucapkan terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Makasih.